Oke, selamat pagi ya. Kembali lagi di YouTube channel Juragan Lampu. Ini orderan untuk canter ya, truk 24 volt. Jadi buat Anda yang punya mobil truk 24 volt, saya rekomendasi tipe ini. Ya. Bohlam ini dari Juragan Lampu, bohlam ini sudah dimodifikasi ya, sudah dimodifikasi jadi bisa 24 volt. Eh, karena truk seperti Canter, Fuso atau truk-truk Elf atau mobil-mobil lain dari Toyota Dyna atau dari Mitsubishi atau dari Isuzu ya menggunakan tegangan 24 volt. Nah, LED ini bisa bekerja di 24 volt. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi, makanya jangan lupa beritahu saya untuk mobil apa. Nah, ini dibahas khusus untuk mobil truk. Kenapa saya rekomendasi tipe ini? Jujur terus terang kalau kayak mobil truk begitu angkutan barang, ya mobil tersebut lebih sering dipakai, ya. Jadi buat jalan malam, buat ngirim-ngirim barang, buat travel atau buat ya kirim-kirim barang lah ya. Jadi lebih sering dipakai. Nah, LED ini boleh dibilang bisa diajak kerja berat karena eh, dia tidak terlalu panas. Dia tidak terlalu menghasilkan panas. Banyak LED di pasaran ya, baru nyala 2 menit Anda pegang bodinya sudah matang, panas banget. Nah, LED ini lebih santai panasnya. Karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Makin panas, makin umurnya pendek. Makin panas, makin ngedrop. Ya, jadi kita harus mencari LED yang heavy duty, bisa diajak kerja berat, ya tentu dia tidak boleh terlalu menghasilkan panas. Panas memang LED itu menghasilkan panas karena ada perubahan energi. Ya, tapi kalau baru nyala sebentar udah panas juga tidak baik. Jadi LED ini saya kategorikan terhadap bisa dipakai kerja berat. Kenapa? Satu, tidak terlalu menghasilkan panas. Dia panas, tetapi panasnya relatif nyantai. Ya. Kedua, chipnya memang awet. Ya, bisa diajak kerja berat, awet saya sudah bilang. Ya, dan ini bisa diservis dalam arti jika chipnya rusak atau chipnya mati, kita bisa replace chipnya. Ya, bisa diajak kerja berat. Dan dia juga ada heatsink untuk pendinginannya. Ada kipas dan teknologi double cooper. Ini kabel sudah dirajut oleh nilon, jadi tinggal colok soket saja tanpa driver, jadi boleh dibilang driverless. Ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa saya rekomendasi tipe ini untuk mobil-mobil angkutan atau mobil-mobil truk? Ada harga, ada kualitas. Bohlam ini awet, terangnya stabil, 5.500 Kelvin, hujan masih tembus, ya tidak terlalu keputih, masih ada kuningnya, real 30 watt, lebih terang dari bohlam Anda 3 kali, ya. Bohlam standar halogennya 3 kali lebih terang. Ya, warnanya putih, masih ada kuningnya sedikit. Low beam dengan high beam juga ada perubahan sinar tinggi rendahnya. Ya, pemasangan juga tinggal PNP, tidak ribet, tidak ada komponen tambahan-tambahan, tidak perlu menggunakan relay segala macam, tidak perlu. Ya. Jadi satu, kenapa kita rekomendasi tipe ini? Ya tadi saya sudah bilang adalah ini LED bisa diajak kerja berat karena mobil truk itu adalah mobil angkutan umum yang tiap hari jalan, boleh dibilang dia ngukurin jalan ya setiap hari. Jadi kilometernya pasti akan cepat tinggi. Nah, LED ini bisa diajak kerja berat dan umurnya panjang, lifetime-nya panjang, ya seperti itu. Nah, satu syarat LED bagus selalu saya bilang adalah watt dan lux-nya harus besar. Besarnya ini dalam arti bukannya besar sekali, tetapi adalah harus sesuai fakta. Banyak yang menjual LED tulisannya wattnya besar, tetapi faktanya tidak sampai. Jadi dilebih-lebihkan. Nah, LED ini 30 watt, ya 30 watt. Diuji berdasarkan alat yang namanya wattmeter. Ya, bohlam ini 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Ada uji cobanya, Anda bisa lihat di YouTube saya sebelum-sebelumnya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah sudah 30 watt, harus stabil. Jadi kalau dipakai jalan panjang, mobil ini misalnya ke Trans Jawa atau ke Trans Sumatera jalan, ya bisa jalan 6 jam continue. Nah, LED yang bagus adalah pertama kali nyala sampai di tujuan ya terangnya harus
segitu-segitu aja, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Ya, dan LED ini sudah modified di 24 volt. Ya. Kenapa 24 volt? Karena mobil-mobil truk itu 24 volt. Ada memang yang 12 volt, tapi ya ini pokoknya untuk 24 volt. Ya, inilah yang terbaik. Saya belum menemukan yang lebih baik daripada dia. Daripada ini. Tetapi kalau ada yang lebih baik, kita akan ikut menjual yang 24 volt untuk truk, khusus untuk truk. Karena saya juga memilihkan untuk truk yang awet. Karena kenapa? Lifetime-nya truk itu harus lebih panjang dibandingkan mobil-mobil sedan atau mobil-mobil biasa, mobil-mobil pribadi. Karena kan saya udah bilang truk itu jalan tiap hari, dan durasi nyalanya itu panjang kalau sekali jalan. Mungkin kalau dari Aceh mungkin ke Jakarta lewat tol itu mungkin bisa 6 jam, 7 jam terus-terusan jalannya. Jadi sekali nyala dia harus bisa tahan gitu ya. Kebanyakan LED di pasaran itu nggak bisa nyala continuous begitu ya, udah pasti meredup. Biasanya kalah di chipnya, meredup lama-lama ya. Nah, makanya kita harus mencari yang lifetime-nya panjang, bisa diajak kerja berat. Nah, ini salah satunya. Ya. Syarat ketiga adalah adjustable, LED ini bisa di-adjustable. Ya, yang pasti adalah pemasangan PNP adjustable. Fungsi dari adjustable adalah untuk membentuk cut off, memfokuskan sinar atau menggeser bayangan gelap. Ya, bolam ini supaya cut off-nya bagus ya tentu Anda harus adjustable. Ya, nanti kita akan kalibrasi sebelum kirim, makanya untuk Anda yang beli kasih saya untuk tahu untuk mobil apa. Saya akan cari di Google atau saya akan searching di lapangan sudutnya yang terbaik bagaimana ya. Syarat keempat adalah sebagai syarat bonus bisa diservis, bolam ini bisa diservis pastinya, dalam arti chipnya jika rusak bisa diganti. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Makin tidak gelap ya makin bagus. Nah, ini bayangan gelap ya, kita mau tunjukkan ke tembok. Ini adalah bayangan gelap. Tuh, bayangan gelap itu yang saya gerak-gerakin itu gelap. Nah, makin tidak gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, makin kecil makin bagus bayangan gelapnya, ya. Nah, soal pendinginan, kaget. Soal pendinginan LED ini double cooper PCB ya, ada heatsink dan ada kipas. Ya, jadi ada heatsink dan ada kipas. Jadi ada aktif dan pasif ya, teknologinya double cooper PCB. Bohlam ini tidak storing juga, tapi kalau di mobil-mobil kayak truk gitu tidak ada teknologi yang terlalu membanggakan ya, karena mobilnya diesel, kebanyakan mungkin masih konvensional ya. Jadi soal storing paling ini tidak storing ke radio ya, tapi kebanyakan kalau supir-supir yang sering dengerin radio ya nggak ada masalah, nggak mengganggu. Tapi kebanyakan sih nyetel ini dangdut ya, MP3 biasanya seperti itu. Tapi intinya adalah LED ini tidak storing ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi ini di order untuk truk. Jadi buat Anda yang punya mobil angkutan truk, mau lampunya terang, walaupun itu sebagai mobil operasional atau mobil pribadi Anda, saya rekomendasi tipe ini. Cree double cooper 4 chip 50 XHP 50 second generation ya, 30 watt real, 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu, pemasangan juga tinggal PNP ya, tinggal colok soket. Ini juga sudah dirajut oleh nilon karena mobil diesel jujur terus terang bergetar ya. Kenapa kita perlu rajut nilon? Supaya tahan tarik ya, getar segala macam, jadi supaya awet. Karena mobil tersebut dipakai tiap hari, jangka pemakaiannya panjang, tentu LED-nya juga harus spesifikasinya sangat mendukung, karena ya saya sudah bilang ya, mobil angkutan itu dipakai kerja berat ya, LED-nya juga harus bisa diajak kerja berat ya. Oke, cukup reviewnya. Memang ada harga, ada kualitas ya. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Jadi ini di depan saya ini ada satu buah LED ya. Tipenya adalah H4 atau HS1 atau H1S ya, yang dipakai biasa buat motor. Motor yang menggunakan lampu bohlam H4 biasanya menggunakan tipe H1S atau HS1 ya 35/35. Kenapa 35? Karena punya motor. Kalau punya mobil disebutnya H4 itu 55/60 ya. Jadi kalau buat motor memang wattnya lebih kecil. Nah, ini di order buat motor. Motor apa? Motor Honda Scoopy yang lama. Ya, jadi saya menjual bohlam ini satuan untuk Honda Scoopy atau untuk motor-motor lain yang menggunakan tipe bohlam H4 atau H1
HS1S atau HS1 ya. Nah, seperti biasa selalu saya bilang syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia 30 watt. Ya, 3 kali lebih terang dari halogen standar 55 watt. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop ya. Kenapa bisa ngedrop? Jadi pertama kali nyala wattnya gede. Sudah nyala 5 menit, 10 menit dia turun. Ya. Nah, itu yang tidak bagus. Itu namanya ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bisa adjustable. Bisa diputar, bisa di-adjust. Tujuannya adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya, untuk membentuk cut off. Nah, untuk di Honda Scoopy pasang arah jam 12 ya. Karena LED ini bisa di-adjustable, jadi Anda bisa pasang di 11 atau di 12, tapi Scoopy rekomendasi 12 karena saya sudah pernah pasang. Ya, makanya kenapa Anda penting beli LED yang bisa di-adjustable. Ya, seperti itu. Bohlam ini 5500 Kelvin ya, warnanya putih masih ke kuning, masih ada kuningnya maksudnya. Jadi hujan diharapkan masih tembus ya, putih ke kuning. Jadi putih ke kuning-kuningan. Ya, jauh dekat bisa bergantian ya. Bohlam ini bisa diservis dalam arti jika chipnya rusak. Jadi chipnya kita bisa ganti, kita bisa replace. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu kerja elektronik atau sensor-sensor di mobil Anda, di motor Anda maksud saya. Ya. Bohlam ini juga mempunyai pendinginan dari heatsink dan ada kipas. Jadi ada aktif dan ada pasif. Driverless, jadi Anda tinggal colok aja, soketnya tidak perlu Anda ikat-ikat lagi ya. Jadi tinggal colok soket, ini sudah dirajut oleh nilon ya. Double Cooper PCB. Nanti kita akan coba kalibrasi, makanya saya bilang jam 12 aja buat Scoopy. Ya, walaupun dia bisa adjustable, tapi rekomendasi jam 12. Pemasangan juga tinggal PNP, dan jangan lupa ya wajib DC motornya. Kalau belum DC jangan sekali-kali Anda colok, pasti dia jebol. Jebol driver, gosong, bau angus. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini diorder untuk Honda Scoopy. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 atau nanti Anda cek deskripsi di bawah, nanti saya akan kasih link Bukalapak, Tokopedia dan Shopee ya. Jadi saya menerima pembelian satu PCS, satu piece maksudnya ya, bukan satu pasang. Oke ya. Cree XHP 50 second generation 30 watt 5500 Kelvin. Terima kasih.